Dunia perbatuan selalu dipenuhi dengan cerita-cerita yang dipengaruhi oleh budaya, religi, dan kepercayaan supranatural yang tak pernah habis dibahas. Hal seperti ini berlaku di seluruh belahan dunia dan masih dipercaya sebagian orang hingga saat ini. Namun demikian, tentunya ada sudut lain dalam kita memandang dan memahami semua kisah-kisah tersebut, yaitu sudut pandang ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang mitos batu combong berdasarkan ilmu psikologi. Langsung saja kita mulai. Secara bahasa, kata combong berasal dari bahasa Jawa yang artinya berlubang. Jadi batu combong artinya batu yang punya lubang alami, biasanya tembus dari sisi ke sisi. Combong asli lubangnya bukan buatan manusia. Ini murni karena proses alam, seperti tekanan, erosi, atau mineral yang larut dari bagian dalam batu selama jutaan tahun di dalam bumi. Mitos yang paling populer adalah bahwa batu combong bisa memikat lawan jenis. Khususnya kalau dipakai pria, konon bisa bikin wanita mudah tertarik. Ini yang bikin banyak mitos menyebutnya sebagai batu pemikat wanita atau bahkan batu pelet tingkat tinggi. Lalu apakah benar demikian efek batu combong ini? Mari kita coba kupas dengan pendekatan psikologi. Kenapa wanita bisa suka atau terpengaruh sama pemakai batu combong? Dalam dunia psikologi, itu bisa dijelaskan lewat beberapa konsep. Yang pertama adalah sugesti dan self-confidence. Kalau seseorang percaya bahwa cincin batu combong punya daya pemikat, maka rasa percaya dirinya meningkat. Nah, percaya diri itu magnet sosial alami. Orang yang yakin dengan dirinya sendiri biasanya lebih menarik, karismatik, dan punya daya tarik yang susah dijelaskan secara logika. Psikologi menyebut ini sebagai self-fulfilling prophecy. Kalau kamu merasa, kalau saya pakai ini, jadi berkarisma, maka otak dan tubuhmu akan merespons dengan bahasa tubuh yang meyakinkan. Postur tegap, kontak mata lebih baik, bicara lebih percaya diri. Wanita bisa tangkap itu secara bawah sadar. Self-fulfilling prophecy adalah teori dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana suatu keyakinan atau prediksi dapat memicu perilaku yang membuat prediksi tersebut menjadi kenyataan. Teori ini dicetuskan oleh sosiolog Robert K. Merton pada tahun ke-1948. Konsep yang kedua adalah anchoring atau priming. Kalau kamu dikasih tahu orang, ini cincin batu combong. Katanya kalau pakai ini, auto bikin wanita suka sama kita. Maka yang terjadi adalah otak akan menyiapkan ekspektasi. Kalau kebetulan kamu emang menarik, humoris, atau pandai bicara, maka efek itu dikaitkan ke batu combong, bukan ke kepribadianmu. Otak akan bilang, wah bener juga ya, kayaknya gara-gara batunya nih. Padahal, ya emang kamu udah menarik dari sananya. Anchoring dan priming adalah dua konsep dalam psikologi kognitif yang menggambarkan bagaimana informasi awal atau konteks bisa mempengaruhi penilaian dan keputusan kita. Anchoring adalah kecenderungan untuk bergantung pada informasi awal ketika membuat penilaian, meskipun informasi tersebut tidak relevan. Priming adalah proses di mana paparan informasi atau stimulus tertentu dapat memengaruhi perilaku atau pemikiran kita secara tidak sadar. Konsep yang ketiga adalah Jungian archetypes. Carl Jung bilang dalam teori archetype, manusia itu punya gambar bawah sadar atau archetype yang membentuk persepsi. Nah, batu combong dengan lubang di tengah itu secara visual bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang aktif, maskulin, dan tajam, yang secara bawah sadar bisa memunculkan kesan dominan dan penuh misteri. Jungian archetypes adalah pola psikologis bawaan yang universal
dan berakar pada ketidaksadaran kolektif, di mana setiap individu berinteraksi dengan pikiran dan perasaan umum manusia. Archetypes ini membentuk dasar psikis manusia dan memberikan kerangka bagi pengalaman dan perilaku. Singkatnya bro, secara psikologis, yang bikin batu combong itu berfungsi sebagai pemikat bukan batunya, tapi persepsinya. Dan persepsi itu bisa mempengaruhi cara kita membawa diri, cara orang lain menilai kita, dan cara memperkuat daya tarik kita secara alami. Mas, itu batunya apa? Pernahkah kamu ngalamin tiba-tiba disapa seorang perempuan nggak dikenal begini saat pakai batu combong? Yuk kita kulik kenapa hal itu bisa terjadi. Pakai pendekatan psikologi plus sedikit ilmu komunikasi. Yang pertama adalah druzy. Ada beberapa teori psikologi dan riset ilmiah paling relevan yang bisa ngejelasin kenapa wanita tertarik sama kilauan atau blink-blink pada kristal druzy. Druzy adalah formasi kristal-kristal mikro yang tumbuh di permukaan dalam batu atau rongga seperti lubang pada batu combong. Kristal ini terbentuk ketika air yang mengandung mineral mengendap di celah batu, lalu menguap dan menyisakan lapisan kristal kecil yang berkilau. Evolutionary Aesthetics Theory. Teori ini adalah pendekatan ilmiah yang menjelaskan kenapa manusia merasa tertarik pada hal-hal yang indah berdasarkan proses evolusi dan seleksi alam. Teori ini menyatakan bahwa preferensi kita terhadap bentuk, warna, simetri, dan kilauan bukan cuma soal selera, tapi berakar dari naluri bertahan hidup dan reproduksi. Lalu apa hubungannya dengan druzy di batu combong? Permukaan druzy yang berkilau di dalam batu combong bisa memicu daya tarik visual bawah sadar, terutama pada wanita. Kilauan mengingatkan otak purba manusia pada air bersih atau sumber daya penting, yang berarti keamanan dan kelangsungan hidup. Simetri atau cahaya alami dianggap tanda kesehatan atau kesuburan. Makanya ketika kamu pakai batu combong dengan druzy blink-blink, lalu wanita bertanya, "Itu batu apa?" Itu bukan kebetulan, bro, tapi respons alami terhadap elemen visual yang secara evolusioner diasosiasikan dengan hal positif. Signaling theory. Dalam psikologi, evolusi, dan sosial, perhiasan kilap atau blink-blink itu jadi semacam sinyal status. Menurut teori Costley Signaling Zahavi, 1975, orang cenderung tertarik pada sinyal visual yang menunjukkan kemewahan, kekuatan, atau nilai tinggi. Karena itu, menunjukkan daya tarik genetik atau status sosial. Nah, batu combong dengan druzy di dalamnya punya efek yang mirip. Langka berarti bernilai. Bling-bling, tanda eksklusivitas, desain alami yang gak umum, menandakan pilihan rasa dari pemiliknya. Dan ini bikin orang lain, terutama wanita, merasa tertarik dan penasaran. Color and Light Psychology. Studi dari Angela Wright 2008 dan peneliti lain nunjukin bahwa cahaya yang memantul secara acak kayak glitter, kristal, menstimulasi otak bagian visual lebih kuat. Pada wanita, ini seringkali memicu respons emosional yang menyenangkan. Bahkan bisa meningkatkan mood positif hanya dengan melihat kilauan. Makanya banyak brand kosmetik dan fashion pakai elemen glitter dan shimmer, karena udah terbukti menarik bagi wanita. Lanjut dengan yang kedua, yaitu lubang. Ketertarikan wanita pada benda berlubang nggak spesifik kayak ketertarikan pada warna atau kilauan. Tapi dalam psikologi, benda berlubang bisa memunculkan berbagai reaksi kognitif dan emosional yang unik, tergantung konteks dan persepsi. Kita kupas pelan-pelan ya bro. Ketertarikan visual terhadap bentuk terbuka. Dalam teori desain dan psikologi visual, bentuk terbuka seperti lubang atau rongga bisa membangkitkan rasa ingin tahu atau curiosity-driven attention, memberi kesan misterius, seperti ada sesuatu yang disembunyikan dan menjadi focal point karena menciptakan kontras terhadap permukaan solid. Jadi, lubang di batu combong itu bikin mata wanita berhenti sejenak dan bertanya,
Loh, kok bolong gitu ya? Tembus enggak ya? Asli gak sih? Wanita yang cenderung lebih detail dan sensitif terhadap tekstur serta bentuk akan lebih mudah terpancing buat nanya atau memperhatikan. Teori psikoanalisis, simbolik, dan ketertarikan alam bawah sadar. Kalau kita masuk ke wilayah lebih dalam, Sigmund Freud dan pengikutnya mengembangkan ide bahwa benda berlubang bisa menimbulkan asosiasi simbolik dengan hal-hal yang bersifat feminin, misterius, atau bahkan seksual, tergantung pada bentuk dan konteksnya. Meski udah banyak dikritik, pendekatan ini masih sering dipakai di ranah seni, fashion, dan desain. Karena efek visual benda berlubang memang memicu rasa ingin tahu, perasaan ambigu antara kosong dan berisi, dan dorongan untuk melihat lebih dalam. Efek persepsi kedalaman, depth perception. Dalam psikologi persepsi, lubang juga menciptakan ilusi kedalaman. Dan ini menarik secara biologis. Mata kita secara alami menyukai kontras visual antara terang gelap yang sering terjadi pada lubang. Merasa tertarik dengan bentuk 3 dimensi yang tidak biasa, di mana lubang bisa tampak seperti portal dan fokus pada anomali visual, alias bagian yang tidak biasa dari suatu objek. Terlepas dari mitosnya, batu combong secara nggak langsung jadi jembatan komunikasi sosial. Dan karena tampilannya unik, pembawaannya misterius, plus persepsi dan percaya diri pemakainya, dan boom, interaksi terjadi. Nah, itu dia pembahasan mendalam tentang batu combong. Apakah kalian memiliki batu combong? Yuk, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Geostones untuk terus belajar gemologi dengan gaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.